sebelum kita mulai nih mengupas dengan diskusi yang asik banget ya perspektif tentang corona dari sudut pandang narasumber kita sore ini. Tadi Pak Wahyu ada kasih tahu nih berita baik untuk kita semua. Kalau ada satu hadiah yang akan dibagiin oleh Pak Wahyu untuk kita yang ada di talk session hari ini. Nah, kira-kira nih Pak Wahyu boleh Pak sharing Pak apa yang mau dibagikan? Ya, gimana? Katanya ada hadiah nih Pak, tadi satu. Open hadiahnya dulu Pak, biar pada semangat nih. Oh, hadiahnya. Iya. Nih hadiahnya. Betul. Susu ya Pak? Yes, 1 liter. Oke. Benar. Ya, biar pada sehat. Ada pertanyaannya mungkin Pak Wahyu? Nanti aja kalian yang tanya, nanti biar hadiahnya diambil. Oke. Siap kalau gitu. Nah, jadi kalau di 2 hari kemarin kita udah sama-sama sharing ya tentang yang pertama Pak Wahyu udah sharing tentang gimana sih cara ngatasin kebosanan selama karantina dengan tetap produktif gitu ya. Kemudian yang gimana caranya mengelola keuangan nih pribadi ya. Nah, dan harapannya sih yang 2 itu materi yang udah kita bagikan sebelumnya itu benar-benar bermanfaat untuk kita gitu. Jadi begitu masuk dari karantina kita udah langsung tune in gitu ya, udah langsung semangat untuk kerja lagi gitu. Dan secara finansial juga kita udah lebih paham lagi nih, udah lebih ngerti gimana caranya mengatur keuangan kita khususnya di momen pandemi COVID-19 ini. Nah, sore hari ini siapa yang udah jarang ketawa nih selama di karantina? Ada nggak? Nggak ada yang ketawa di sini, Bunda. Ada Pak Nur Arif, jarang ketawa Pak Nur Arif. Oh, Pak Nur Arif. Pasti ini ya, pasti ketawanya agak lebih sedikit ya Pak ya, karena nggak boleh ketemu orang gitu ya. Kalaupun ketemu orang, bisanya jarak jauh. Oke. Nah, sore hari ini kita akan berbagi tawa ya, berbagi tawa dari aktivitas kita sore hari ini akan mengulas tentang corona dari perspektif seorang Franco Nero Putra. Ada yang kenal nggak Franco Nero Putra itu siapa sih? Wah, diam semua kayaknya, berarti belum pada kenal ya. Jadi langsung aja lah, saya kasih sesi untuk kita yang kita undang jauh-jauh dari Blitar ya, Blitar Jawa Timur ya, menyeberangi lautan, menyeberangi angkasa gitu ya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah kepada narasumber kita sore hari ini, Franco Nero Putra. Silahkan. Oke, sebelum mulai, kalau ada yang mau ditanyakan boleh dituliskan di fitur chat ya Pak, di fitur chat di masing-masing layar kita tuh ada tuh bentuknya kotak, boleh dituliskan di situ ya kalau ada yang mau disampaikan. Oke, langsung kita kasih kepada Bapak Valian Fonta, aka Franco Nero Putra. Silakan. Ketemu lagi sama saya De Niro. Tahu De Niro nggak? Itu yang aktor Korea. Korea. Mana nih? Prancis. Kalau Prancis kalahkan bentar, kok gelap sekali ya? Aku dulu deh. Ya. Gimana kabar hari ini? Sehat Pak Frank. Semua. Sehat ya. Luar biasa. Langsung sehat. Openingnya ya langsung. Oke. Coba saya dengar suaranya dulu. Semangat pagi.
Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kayaknya masih belum ada semangat ini. Kayaknya kita perlu sesuatu yang membuat kita tuh jadi lebih fresh, lebih semangat lagi menghadapi hari ini. Gimana kalau teman-teman semua saya ajak untuk ya pelemesan sedikit itu gimana? Setuju nggak teman-teman? Boleh, boleh. Ya, oke. Kalau setuju semuanya saya lihat harus ada gambar videonya masing-masing dulu. Kita gerak pelemesan sedikit dan saya yakin teman-teman pasti tahu semua ini gerakannya ini. Karena sudah ya booming lah. Oke, ya. kita berdiri semuanya ya. Kita berdiri semuanya dulu biar semangat. Diri ya. Oh, Pak Erwin, berdiri. Ayo, berdiri dulu semuanya. Juga kok. Kamera ya. Ayo. Asik. Begini Pak ya, begini ya. Yo, siap-siap ya untuk yang kedua ya. Ayo Pak. Ini kalau lagi. Ayo semuanya gitu, biar geraknya fokus. Ayo Pak. Mana semangatnya? Siap ya, semuanya ya. Kita gerak kita ya. Nah, begini Pak, kayak orang satu. Baik lagi sini. Ini goyang apa ini? Goyang ini. Iya, siap-siap ya. Kayak ultraman Pak. Angkat tangan itu nih Pak. Siap ya, gerakan keempat ya. Nah, ambil napas dulu Pak. Ambil napas, gerakan kos-kosan. Oke, gerakan keempat ya. Siap, sekarang gerakan keempat. Ya, duduk posisi ya. 1, 2, 3. Ayo Pak. Nah, Pak ya. Maju. Mundur lagi Pak. Yeah. Ini kalau barengan bagus ya. Gimana Pak? Ayo Pak. Siap ya. Ya. Kayaknya buka masker dulu deh ya. Nggak bisa napas ya. Maklum tabungnya gede, jadi butuh udara yang lebih banyak ini ya. Buka jam berapa ya? Masih lama lagi. Oke. Tempat asimilasi Pak Frank. Saya hari ini diminta untuk jadi pembicara atau mungkin komik lah istilahnya. Bayangkan, biasanya ngerjain mesin, disuruh jadi komik. Saya tuh sampai 3 hari gak bisa tidur itu. Jadi mau ngomong apa nanti ya kan? Ya maklum lah, udah mukanya pas-pasan, suruh lucu lagi. Kayaknya gak pas banget deh, tapi nggak apa-apa deh. Ini tantangan buat saya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman semuanya ya. Nama saya Dedi Ultraman ya. Kenapa? Karena saya punya anak kecil tuh suka banget sama namanya Ultraman Pak ya. Bahkan kalau saya di rumah itu udah kayak serasa jadi sasek saya itu, jadi sarsanya Ultraman. Yang dipukuli lah, yang begini. Anak saya kecil tuh kalau saya telepon, yang ditanya itu, Papa kapan pulang? Aduh, besok lah pulang nih. Yes, saya punya teman untuk gelut-gelut itu untuk apa namanya? Untuk gulat lah. Jadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah. Berarti anak saya semangat. Oke, untuk tema hari ini saya angkat masalah corona, teman-teman. Corona. Kenapa jadi corona? Karena ini yang lagi hits banget sekarang ini. Bahkan teman-teman nggak bisa cuti karena yang namanya corona ya kan. Nah, biar gampang, saya akan kisahkan ada namanya kakek-kakek itu namanya Mbah Ji ya. Dan juga cucunya namanya Tole ya kan. Jadi
biar gampang pemahamannya teman-teman, saya bahas mengenai dua orang ini. Ada Baji, ada Tole. Cakapannya seperti ini. Jadi pada suatu sore, si Baji nanya, loh, Le, kok sepi ya, Le ya? Si Tole, lah, ya sepi lah, Mbah. Kenapa, Le? Nah, kita lagi di kuburan, Mbah. Kita lagi nyekar. Oh iya, Le, bener ya. Kita lagi di kuburan. Makanya sepi ya kan. Oh, kalau gitu kita ke pasar aja deh sore ini. Ngapain? Masa Mbah baru ke kuburan dulu baru beli kembang? Ya tadi kan lupa Le. Ya udah deh. Oke Mbah. Kita berangkat ke pasar. Jadilah kita ke pasar waktu sore itu. Nah sampai di pasar, si Mbah nanya lagi, Le, kok sepi ya Le? Ya iyalah Mbah, sepi. Semuanya karena corona Mbah. Oh, corona itu bukan yang dingin, kencang, terus mahal ya, ya? Itu sedan corona, Mbah. Oh, apa itu ya, Le? Yang biasanya kita ketemu di WC itu ya, Le ya? Di WC? Itu coro, Mbah. Bukan corona, corona itu. Oh, bukan ya, Mbak. Jadi, apa yang kalau kita datang disuruh pergi-pergi itu ya, Le? Itu namanya konora, disuruh pergi konora. Wow, bukan ya Le. Terus apa itu corona itu Le? Corona itu Mbah, kecil ya kan, cepat, dan lagi nyari Mbah. Oh, ngawur aja kamu. Emang kamu sendiri nggak dicari? Beda lah Mbah. Kalau kita kan masih muda, masih kuat, masih strong. Oh gitu ya Le ya. Berarti semacam kayak apa Le? Kayak virus Mbah. Ya. Tapi kenapa kok sepi ya pasarnya Le ya? Itu karena lagi lockdown, Mbak. Oh, padahal Mbak nggak lapar loh ya. Nggak cari sayuran buat sayur. Itu namanya lauk daun, Mbak, bukan lockdown. Oh, nah Mbak, padahal nggak butuh untuk lagi nyari film loh, Le. Itu namanya download, Mbak, bukan lockdown. Bahkan nggak lagi bikin kaos tim, itu nyablon Mbak, nyablon bukan lockdown. Jadi apa lockdown itu Le? Lockdown itu Mbak, namanya kita diisolasi di rumah, boleh gerak. Oh, gampang Le. Itu cuman kita cari isolasi aja, nanti kita lilitin aja ke badan. Kata si Mbak kayak gitu. Itu namanya isolasi lakban Mbak, bukan isolasi di rumah. Beda dong. Itu kata si Tole. Nah, coba apa bedanya lockdown sama isolasi di rumah? Yang benar seperti apa, Le? Lockdown itu, Mbak, kita dibatasi gerakannya, Mbak. Kita nggak boleh keluar rumah. Kalau nggak ada kepentingan, gitu ya, Le. Kalau gitu kita pulang aja deh, Le. Sini biar saya bawa aja motornya. Jadi motornya itu dibawa. Motornya itu motor cowok, teman-teman. Jadi nggak semua orang itu bisa bawa motor cowok, kan? Karena starternya mati, jadi dia selah lah gitu. Selah atau mungkin di starter kick ya kan. Kok nggak hidup-hidup mesinnya ini Le? Kata si Mbah gitu. Aduh Mbah, itu bukan starter kick Mbah, itu rem tangan, rem kaki itu yang Mbah tekan tuh. Makanya nggak hidup-hidup. Wow, ya terus starter kick yang mana Le? Yang itu Mbah, yang depan. Oh ini ya, bisa hidup lah mesinnya ya kan. Habis itu mereka berkendara. Mbah, itu masih masuk gigi 1 tuh. Coba tambahin lagi, Mbah. Kamu itu jadi anak muda, jangan boros, kata si Mbah begitu. Boros gimana, Mbah? Nanti aja masuk ke gigi 2-nya. Kalau gigi 1-nya sudah habis. Aduh, Mbah, bukan itu maksudnya transisi itu, Mbah. Akhirnya mereka pun sampai di rumah dan kembali ke aktivitasnya masing-masing. Ada satu hal lagi yang membuat saya gusar waktu isolasi. Kejadiannya tadi malam, teman-teman. Pertama-tamanya itu sekitar jam 11:30 malam. Gak ada angin, gak ada hujan. Kenapa ada ceritanya kayak besi dibenturkan ke tembok itu dong. Tek, tek, tek. Karena gusar, saya dari jendela. Siapa sih diganggu? Woi bang, aku nggak lagi beli bakso bang. Waduh,
Ternyata suaranya apa? Suaranya exhaust fan lagi lepas itu yang bunyi-bunyi kayak besi dibenturkan ke tembok. Yang kedua, tiba-tiba jam 2 malam, nggak ada hujan, kayak mukaku itu ditiup-tiup, kok dingin banget muka saya ya kan. Bangunlah saya dari tidur itu. Apa yang terjadi? Astaga, AC saya tiba-tiba fan-nya maksimum. Apa yang terjadi? Lari saya keluar. Saya bangunin teman sebelah ini. Boy, bangun boy. Apain mas? Itu AC saya hidup sendiri, nyala sendiri. Nah, karena nggak bisa juga, apa yang kulakukan? Saya cari sapu, saya matikan tuh saklarnya ya, untuk powernya. Dan akhirnya mati. Dan alhamdulillah sudah selesai. Tapi apa yang terjadi? Jam 3 saya bangun kepanasan ya kan, jadi saya hidupin lagi. Ternyata enggak, bukan karena itu. Memang karena kondisinya lagi mungkin powernya naik turun dari genset ini. Jadi intinya adalah semua itu kekhawatiran terjadi karena kita sendiri tidak dewasa untuk menanggapi suatu masalah. Nah, kembali lagi ke Tole dan Simbah tadi. Karena sepi dan juga lagi lockdown, akhirnya Simbah itu di motor juga ngomong. Sekarang ini ulak-walik zaman ya, oleh. Maksudnya, Mbah? Iya, zamannya Mbah dulu, kalau namanya binatang itu, yang dilihat, yang dikurung tuh binatangnya, leh. Kalau sekarang kok manusianya dikurung ya? Oh, ya nggak gitu juga, Mbah. Iya, leh. Yang kedua, dulu itu kalau kita nggak salaman sama saudara apa sama teman, itu kita dibilang sombong. Kalau sekarang buru-buru salaman, ketemu aja nggak boleh. Salamannya selalu begini loh deh. Oh iya Mbak. Atau yang begini. Wow, kayak gitu. Terus yang ketiga, ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sekarang kebalik leh. Kebalik gimana, Mbak? Bersatu kita mati, bercerai kita selamat. Ya juga ya, Mbak ya. Kemudian dulu mengatakan orang kalau kerjaannya makan tidur di rumah ya, itu namanya pemalas. Kalau sekarang dibilang pahlawan leh. Oh iya, Mbak. Iya. Itu Pak D. Jokowi bilang kalau misalkan kita rebahan, itu kita sama aja membela negara. Gitu ya, Mbak ya. Sepakat sih, Mbak, kalau itu. Tapi kita ini semalakama juga nih, nggak bisa keluar, nggak bisa cari, ya nggak bisa ketemu sanak saudara waktu lebaran nanti. Gimana lagi, Mbak? Sekarang darat laut udara juga lagi di lockdown, nggak bisa ikut kita. Ya gimana juga ya. Jadi kita nggak bisa ketemu sama saudara-saudara kita, Le. Sebetulnya bisa, Mbak. Kita kan pulang kampung, bukan lagi mudik. Oh ya juga ya, Le ya. Bisa juga ya. Oke, sepakat deh kalau gitu. Nah, itulah teman-teman. Itu percakapan mengenai corona, mengenai isolasi, mengenai lockdown dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Karena kalau teman-teman mau selamat, ikuti saja apa kata pemerintah. Emang lu aja yang jenuh kalau di kamar terus. Kita ini sudah berapa hari ya? Sudah hampir 10 hari ini di kamar. Bahkan sudah mulai halusinasi yang saya bilang tadi itu. Tapi nggak apa-apa. Kita harus ikut dukung program pemerintah. Tujuannya hanya satu, supaya rekan-rekan kerja kita juga selamat dan kita juga aman. Jangan lupa pakai masker, yang saya contohkan tadi. Kita bertemu sama orang lain. Dan yang kedua, tidak usah, sementara tahan dulu deh. Nggak usah keluar-keluar dulu mungkin dari rumah atau dari mes, kecuali kita lagi bekerja. Dan yang terakhir, jangan lupa cuci tangan untuk memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu corona maupun juga wabah-wabah yang lain atau mungkin kuman-kuman yang lain. Itu saja dari saya, tetap semangat. Semoga Anda terhibur dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Stay safe to work and safely to work. Oke? Bye-bye. Terima kasih semuanya. Belum bye-bye dong. Kita kasih applause dulu dong untuk Bapak Mangkunero Putra.
kita kasih Pak diajakin Franco. TikTok, ya kan? Saya terus terhibur loh Pak Frank. Terima kasih Pak Franco. Apakah teman-teman udah lebih ini rahangnya udah lebih ini ya? Pemanasan ya rahangnya tadi ya? Perutnya, bukan rahangnya. Oke. Ya, teman-teman, tadi kita udah dihibur loh ya sama Pak Franco. Dan saya merasa tuh lucu banget gitu ya, karena di hari belakangan ini sepertinya kita memang agak kekurangan tawa ya, canda tawa tuh. Dan sore hari ini thank you banget Pak Franco karena udah mau berbagi tawa sama kita, apalagi di awal-awal tadi ya. Saya nggak nyangka ternyata Pak Franco ini anak TikTok juga gitu ya. Sampai hafal goyang ubur-ubur gitu ya. Oke. Nah, sekarang boleh nih teman-teman kalau ada yang mau bertanya tentang apapun di fitur chat boleh. Tadi ada satu pertanyaan nih Pak Frank. Kebetulan saya bacain ya, jadi Pak Franco bisa bantu jawab. Pak Franco ini dari teman kita, inisialnya WS gitu ya. Pak Franco, bagaimana caranya menurunkan berat badan yang baik dan benar? Nah, mungkin Pak Franco boleh sharing nih. Jadi selain tentang corona, kita juga bisa berbagi ya. Boleh loh teman-teman kalau mau dinyalain kameranya, karena abis ini kita mau foto bareng nih. Jadi boleh ya dinyalain kameranya ya. Silakan Pak Franco. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana cara mengurangi berat badan? Yang baik dan benar. Yang baik dan benar. Sebetulnya gampang teman-teman. Walaupun saya sendiri juga bisa. Salah satu moto dari manusia, ujian laki-laki di dunia itu hanya ada 3. Yang pertama adalah harta, tahta, dan wanita. Kalau yang lainnya. Kalau saya harta, tahta, dan makanan teman-teman ya. Saya nggak bisa lapar sebenarnya kan. Ya kebetulan puasa, jadi kita bisa menahan nafsu. Kita bisa sih. Jadi caranya cuma 2 teman-teman. Yang pertama itu namanya kita membatasi makan di jam-jam tertentu. Makan tuh boleh, banyak itu juga boleh. Ini katanya Pak D. Kobuser ya. Boleh, tapi cuma sekali aja, lainnya kita nggak boleh makan. Jarain aja 12 jam, 12 jam. Ya sama kayak kita sekarang lah, kita lagi puasa ini. Makan cuma 2 kali. Nah, tujuannya apa? Supaya yang kita cerna itu ya yang sesuai kebutuhan kita. Sebetulnya kalau secara ilmu matematis, kita itu hanya membutuhkan 1 kali makan sehari. Karena kalorinya sudah 1.400 kalori. 1 kotak nasinya Tanjung itu 1.400 kalori. Tapi kalau teman-teman nggak makan sayurnya, nasinya nggak habis, ya mungkin hanya cukup untuk 3/4 hari ya. Nah, sebetulnya makan yang cukup dengan porsi yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebetulnya yang paling efektif dan saya sendiri lagi nyoba untuk melakukan. Apa itu? Supaya tubuh itu nggak ke depan, ya kan? Jadi kita bagaimana habiskan yang depan ini masuk lagi ke dalam. Caranya apa? Kalau ini yang ngasih tahu namanya Pak D. Adira ya. Kalori paling besar dikeluarkan dari tubuh bukan pada saat kita lari, pada saat kita badminton mungkin, atau mungkin kita main tenis meja. Tahu teman-teman apa yang membuat mereka cepat habis kalorinya? Namanya persisten atau intense atau apa ya, mengeluarkan ya seperti kita nge-gym jadi adu beban dan sejenisnya lah. Nah, dipercaya oleh Pak D. Adedai itu kalau lari kita 15 menit itu hanya habis 400 kalori atau mungkin 1/5-nya dari kita makan 1 kotak itu. Kalau pretens itu atau olah beban seperti mungkin tahu lah teman-teman ya, yang begini dan mungkin yang angkat barbel dan sebagainya, itu dipercaya sampai 1.000 kalori per 15 menit yang akan coba. Jadi ada 2 itu. Yang pertama adalah puasa atau mungkin makan hanya di jam-jam tertentu. Yang kedua, kita melakukan olah beban atau angkat beban. Kayak anak saya biasa kalau nggak mau makan itu gampang. Jadi mulutnya dikasih light stretching dulu. Dia mau makan. Congornya itu dijaga supaya nggak apa aja dimakan atau istilah bahasa kasarannya tuh geragas ya. Ya itu sih Bu Desi. 2 cara. Gitu ya. Jadi kita harus atur porsi makan kita yang pertama, kemudian yang kedua itu jangan geragas ya, congornya dijaga gitu ya Pak Frank ya.
mungkin ini juga reminder gitu ya buat kita semua, termasuk ke Pak Franco juga nih remindernya gitu. Thank you loh ya. Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya mau coba tanya dulu dong. Salah satu orang yang saya rangkum dari beberapa materi yang udah kita share gitu ya, dan juga beberapa materi Jajaplix yang kita juga udah lakukan nih. Ada yang mau sharing nggak ya? Saya mau cerita tentang, mau diskusi tentang ini nih. Pengelolaan keuangan yang kemarin udah kita lakukan. Yang udah kita sharing ya di talk session sebelumnya. Ada yang mau sharing nggak? Kita punya satu hadiah untuk teman-teman yang mau sharing tentang bagaimana caranya kalian secara pribadi melakukan evaluasi keuangan kalian di masa-masa COVID-19 ini. Kemudian gimana caranya Bapak Ibu menyiapkan dana darurat nih untuk masing-masing. Silakan. Satu orang, hadiahnya adalah travel bag Buma. Travel bag Buma nih saya nggak bawa, tapi kita udah siapin. Satu orang yang mau sharing tentang bagaimana caranya secara personal mengelola keuangan saat ini dan berkaitan dengan pengadaan dana darurat secara pribadi. Ada yang mau sharing nggak? Kira-kira ada yang udah punya misalkan dana darurat, caranya ngatur dana daruratnya kayak gimana? Silakan, ada yang mau sharing? Tetot. Belum ada ya? Belum ada Bu, dananya habis terus. Aduh, siapa? Waduh, gimana dong? Oke, nanti saya share linknya ya, gimana caranya kita bisa mengatur keuangan dengan bijak di saat-saat sekarang, dan juga gimana caranya kita bisa mengatur dana darurat. Habis gajian kan? Oke ya. Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya nih, Pak Franco. Masih ada ternyata yang bertanya. Pertanyaannya dari rekan kita dengan inisial AP. Pak Franco, apakah kita perlu cemas atau khawatir terhadap situasi pandemik saat ini? Bagaimana cara menyikapinya? Oke, dari perspektifnya Pak Franco Nero Putra, silakan Pak. Oke, kebetulan teman-teman kemarin waktu saya cuti itu ada dua hal. Yang pertama itu istri saya itu jadi salah satu pekerja pekerja kesehatan yang menangani pasien corona, dan yang harus hanya mungkin seminggu sekali baru bisa pulang ke rumah karena harus diisolasi. Kemudian yang kedua, kebetulan mertua saya itu juga kena stroke ya, jadi saya harus masuk ke rumah sakit, di mana rumah sakit yang saya kunjungi itu tempat untuk isolasi atau mungkin penanganan pasien corona. Waktu saya ke sana, karena menunggui ini ya, mertua saya dan juga istri saya waktu saya jemput, pasiennya itu yang pertama tidak memandang usia, Pak. Ya, yang kedua dia tidak melihat bagaimana kondisi tubuh dari pasien atau mungkin inangnya, induknya. Dan yang tiga ini yang paling ngeri sebetulnya. Corona ini nggak kelihatan ya, dia bisa bertahan di benda padat sampai 8 jam. Nah, bayangkan kalau teman-teman misalkan lagi makan di tempat makan, ya bisa di sendoknya, bisa di mejanya dan lain sebagainya. Cuman ada dokter yang ngobrol dengan saya terkait dengan corona ini. Kebetulan karena dia mungkin lagi istirahat dan mungkin beban pikirannya banyak ya. Dia hanya berpesan pada saya yang pertama, kita harus melakukan pola hidup sehat, Pak. Ya, pola hidup sehat, makan bergizi, istirahat cukup. Bila perlu kita minum vitamin. Sebenarnya vitamin itu pun kalau tubuh kita sendiri sudah fit ya, otomatis dia bisa membentuk antibodi sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya bilang tadi, kita harus cuci tangan, Pak. Apapun aktivitas kita, sebelum kita masukkan ke mulut kita harus cuci tangan. Atau mungkin kalau kita lagi pilek, kita juga harus cuci tangan. Jadi ada lubang mulut sama lubang telinga yang tidak boleh kita sentuh sebelum kita cuci tangan.
Yang ketiga, kita harus pakai masker, Pak. Ya, masker. Dan yang keempat, masker itu jelas ya, untuk supaya tidak masuk ke pernafasan kita. Yang keempat, karena dia tidak kelihatan dan bisa di mana-mana, kita tidak boleh membatasi sebisa mungkin yang biasanya nge-mall, biasanya atau mungkin ke bioskop, karena di sini nggak ada mall, nggak ada bioskop ya. Biasanya keluar itu mungkin tiap malam makan di luar. Sebisa mungkin dikerjakan di mes atau mungkin di rumah masing-masing. Jadi batasi gerakan Anda. Yang kelima, nah ini yang mungkin tidak semua orang tahu. Ketika manusia itu satu, ketakutan, kedua, cemas ataupun khawatir, ketiga, stres. Tiga hal ini bisa menurunkan imunitas tubuh sampai di angka 50%. Sampai di angka 50%. Maksudnya apa, Pak? Nah, ketika kita khawatir berlebihan atau cemas berlebihan, otomatis ketakutan itulah yang menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Contoh kita mikir, aduh, nanti kalau misalkan aku kena gimana ya? Aduh, nanti kalau misalkan ini aku misalkan nanti kena gimana ya? Nanti kalau misalkan saya sakit gimana ya? Gitu. Apalagi teman-teman lihat sendiri di TV, pasiennya sudah mendekati 10.000. Dan kalau sudah sakit, kalau kita masuk rumah sakit dan untuk itu isolasi corona, otomatis kita itu terakhir kalinya kita melihat keluarga kita, kecuali kita sembuh. Karena nanti pemakaman pun harus pakai corona. Nah, khawatir itu memang harus, Pak. Takut itu memang wajib. Makanya sampai pemerintah itu melarang penerbangan, Jadi saya kemarin tanya agen itu, kapal laut berangkat juga nggak? Ternyata darat, laut, udara itu juga di stop sama pemerintah supaya tidak ada mobilitas manusia. Bahkan PSBB pun diberlakukan di beberapa daerah. Jadi tujuannya supaya tidak ada lagi yang namanya penularan secara skala besar ya. Contoh di pasar atau mungkin di suatu pertemuan. Jadi seperti itu. Jadi khawatir atau takut itu perlu, iya harus. Jadi kita nggak boleh sok, wah saya ini kan badannya sehat. Waduh, sakit, meninggal, dan rezeki itu kan sudah ada yang ngatur. Kalau ini waktunya mati, ya mati. Betul. Kalau memang Bapak Ibu semuanya berprinsip seperti itu, gampang sebetulnya. Berdiri aja di atas tol, di tengah-tengah jalan tol. Kalau Bapak masih hidup, ya coba aja. Kan namanya takdir, saya bilangnya. Jadi nggak boleh seperti itu, Pak. Kita harus berusaha juga supaya kita tetap hidup lebih lama. Tetapi kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan itu tidak boleh berlebih. Dengan cara yang saya bilang ada 5 hal itu tadi. Mungkin begitu jawabannya Bu Devi ya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Franco. Jadi benar ya, belakangan ini kita lagi ramai banget sama masalah-masalah corona nih. Jadi tadi yang Pak Franco udah sharing tentang ini ya, edukasi pribadi juga gitu Pak Frank ya, karena kebetulan istri tercintanya adalah salah satu petugas medis yang menangani corona ya di Blitar ya Pak Frank ya, gitu. Nah, menarik juga ini pertanyaannya ya dari Bapak Ape berkaitan dengan perlu nggak sih kita cemas berlebih gitu kan? Jadi memang di masa pandemi COVID-19 ini, Buma juga punya campaign terkait dengan kesehatan mental nih, karena Bapak Ibu, kita nggak bisa ngelihat COVID itu hanya sebagai virusnya doang gitu, tapi seluruh perubahan yang terjadi di masa pandemi ini ternyata memberikan beban psikologis nih kepada masyarakat gitu ya, publik nih secara umum. Nah, begitu juga dengan Buma ya. Kita misalkan yang saat ini ada di site gitu ya, jauh dari keluarga, pasti punya tuh kecemasan gimana ya kabar keluarga di rumah gitu ya, termasuk bapak-bapak yang sedang menjalani karantina nih gitu ya. Kemudian atau misalkan yang dia punya bisnis sampingan gitu ya di luar pekerjaan di Buma, gimana ya hasilnya kok drop terus ya secara ekonomi gitu. Jadi memang dampak COVID-19 ini nggak cuman ke fisik aja, harus disuruh karantina, pakai masker dan lain-lain gitu pencegahannya, tapi juga ternyata
ke kejiwaannya kita gitu. Nah, jadi kalau kemarin saya udah sempat sharing tuh salah satu link ya untuk screening kesehatan mental kita masing-masing. Jangan menganggap bahwa screening ini tuh untuk membuktikan bahwa kita ini ada masalah kejiwaan nih jadinya. Nah, nggak gitu ya teman-teman ya. Tapi memang Buma secara khusus juga memandang bahwa beban psikologis yang dihadapi oleh para karyawannya di masa pandemi ini juga harus diukur dan diperhatikan gitu. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan screening mental health itu. Nah, kemarin sudah pada ngisi nih semuanya dan kebetulan dari hasil screening itu kita bagi menjadi 4 skala ya. Ini berkaitan dengan kecemasan kita gitu ya. Ada 4 skalanya, skala 1, 2, 3, dan 4. Kalau skala 3 dan 4 itu masih dalam batas dinyatakan masih ya sehat aja gitu ya. Maksudnya lebih kepada kayak lagi bosen aja selama di karantina gitu. Tapi untuk skala 1 dan skala 2 ini adalah parameter yang kita anjurkan untuk bisa punya sesi konsultasi online nih bareng sama psikolog yang kerjasama sama Buma, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang udah jam 5 nih, udah waktu kita juga udah mau habis untuk sesi talk session kita sore hari ini. Thank you untuk Pak Franco ya, udah mengisi sore hari kita ini dengan TikTok-nya dan tips triknya ya, bagaimana menghadapi COVID-19 dan menurunkan berat badan. Tutup acara kita dengan doa. Untuk mengakhiri doa sesi kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Doa saya pimpin secara Muslim, yang namanya silahkan menyesuaikan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas nikmat kesehatan yang Kau berikan sampai hari ini sehingga kami bisa berkumpul dan melaksanakan sesi sharing tanya jawab di sore ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan untuk teman-teman kami dan keluarga kami yang kami tinggalkan di rumah dan teman-teman kami yang lagi bekerja di tambang, di office dan di HO. Jadikanlah apa yang kami bahas hari ini menjadi berkah buat kami dan keluarga kami. Akhirnya kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa kita akhir dengan semangat pagi. Luar biasa. Sahabat Buma Bisa. pasti bisa. Pasti bisa. Zero tolerance. Oke.